Kembali lagi bersama gua Razni dan gue Rashid Bayhaki. Iya, hari ini kita lagi di rooftop. Kita mau review film yang lagi baru dirilis lagi nih, Pak. Film klasik Cut Nyak Dien. Betul sekali. Ini film Indonesia pertama yang masuk Cannes ya. Betul. Yang masuk Cannes ya. Dan Christine Hakim sempet habis itu dijadiin juri. Nggak lama dia jadi juri di Cannes juga. Disutradarain sama Eros Djarot. Yang main ada Christine Hakim sama Slamet Rahardjo. Dia juga menang Piala Citra cuy saat itu. Iya. Film terbaik juga. Film terbaik juga ya. 8 Piala Citra cuy. Cut Nyak Dien yang saat itu lagi dijajah Belanda ya. Di Aceh itu lagi dijajah Belanda. Nah, Cut Nyak Dien ini memimpin bersama suaminya Teguh Umar yang diperankan sama Slamet Rahardjo melawan Belanda di Aceh. Ya. Nah, ketika suaminya meninggal, akhirnya digantikan kepemimpinannya itu sama si Cut Nyak Dien ini. Ya udahlah melawan Belanda. Gue baru ini sih nonton film Aceh yang dialognya dengan dialek Aceh gitu sih. Gitu bener-bener kayak emang yang bahasanya bahasa Aceh. Bahasa Aceh gitu. Maksudnya kayak nggak ada, jarang bahasa Indonesia gitu. Kayaknya jarang banget. Gitu. Jarang. Usahanya buat merestorasi film ini gitu. Maksudnya bener-bener jadi pengalaman sinematik yang baru gitu. Pas kita nonton tuh kayak anjir, ini perasaan udah di YouTube, tapi kayak pas nonton di layar sinema besar lah ya. Ini kan filmnya awalnya itu 130 menit katanya kan. Dan di awal film itu ada keterangan kalau film ini itu ada reel yang rusak gitu. Jadi jadinya durasinya sekitar 110 menit kalau nggak salah ya. 110 menitan. Suaranya si ini apa di filmnya, dialognya itu ya kalau kita sering nonton film Christine Hakim yang sekarang ya kan. Apalagi Perempuan Tanah Jahanam ya. Iya, Perempuan Tanah Jahanam yang terakhir tuh. Gila. Nah, suara Christine Hakim, Slamet Rahardjo, terus suara tokoh-tokoh yang lain tuh dia masih sama nih. Suaranya masih sama gitu. Apalagi Christine Hakim tuh apa maksudnya suaranya di berat-beratin gitu kan ya. Suara dia berat gitu kan. Terus kayak anjing ngeri sih. Karismatik banget. Jadi si habis dari apa suaminya si Slamet Rahardjo, Teguh Umar ke Cut Nyak Dien itu kayak karismanya tuh masih sama kuatnya gitu. Kuat. Emang si raja ke ratu tuh sama ya. Iya. Nggak ada pengurangan karisma, nggak ada pengurangan orang-orang yang nggak percaya sama ratunya gitu. Dan leadershipnya tetap kuat. Gitu. Emang bener sih, gue ngebayangin anjing Cut Nyak Dien pantesan dulu ya cewek berani mimpin perang di hutan gitu kan. Wah gelo sih. Slamet Rahardjo-nya pas awal-awal tuh gue kayak pas ngeliat dia, anjir nih orang yang dari dulu emang ganteng bro. Iya. Dan ganteng tapi mudanya ganteng tapi pas jadi Teguh Umar tuh cocok juga gitu kayak ngangkat pedang gitu kan. Yang set kata gua apa speech gitu kan kayak dia pidato depan orang-orang tuh. Ini kayak dia bisa gini kayak emang beneran orang sono gitu. Apresiasi buat si yang jadi penyair ya. Penyair pasti tetap di tengah-tengah apa sih pasukan yang serius apa segala macam, tetap ada satu orang yang dijadiin apa ya penghibur gitu. Biar kita tuh tetap relax, biar kita tetap kayak terlalu biar semangat gitu. Nggak terlalu pusing depresif banget mikirin perang ya. Perang kan pasti banyak tekanan gitu tapi ini jadi ada satu orang yang nggak mikirin perang, isu-isu yang diangkat gitu. Dia tuh kayak selalu diselipin ini nih apa ya kayak isu yang emang kalau dalam hal penjajahan gitu ini akan terus-terusan kayak gini gitu. Mau lu bukan kayak dijajah atau enggak gitu, bakal kayak gitu kayak kekuasaan betul. Terus kayak dia sempat ngomong bergelap-gelap lah saat terang, berterang-terang saat gelap. Wah, itu kayak kuat gile. Iya, dalam kekuasaan pasti ada pengkhianatan. Nah, pengkhianatan di sini tuh ya gimana ya, zona abu-abu yang sebenarnya kita juga sebagai bangsa gitu, bangsa Indonesia yang nonton ini kayak kesal juga, tapi kita juga dibalik itu tahu alasannya kenapa. Dan itu menurut gua fair gitu ya. Maksudnya beberapa kali ada pengkhianat lah. Si karakter penyair ternyata juga bawa ini juga Pak, bawa pesan juga dia. Ngomongin tentang lu ngapain percaya sama manusia makan manusia gitu kan. Mending keledai gitu kan, mending keledai makan rumput. Nah, itu juga gitu kata-katanya. Bener juga ya gitu kayak. Gambarnya sih ya. Gua nggak tahu gambarnya tuh padat
terasa banget apa ruang lingkup yang sempit gitu ya, perang tekanannya. Tapi selain itu juga kita disuguhi gambar-gambar yang indah gitu ya. Gambar-gambar wilayah gunung, pepohonan, hutan gitu. Bau obor tuh ya. Wah iya tuh, itu bagus banget sih. Kayak gue jadi inget apa sih, Wiro Sableng gitu ya? Iya, kayak Wiro Sableng yang dia pertama tuh, adegan pertama Wiro Sableng yang dia nyerang bisa jadi referensinya dari sini ya? Referensi dari Cut Nyadin sih. Anjir pas ngeliat, wah anjir nih rame gini ya orang itu bawa obor tuh kayak ngeri-ngeri. Bukan pawai ya, bukan pawai. Point of view gitu loh ke bawah, seret. Itu kayak goyang ke bawah. Itu buat gue kayak jadi apa ya? Jadi kamera subjektif, kita ngerasain langsung sebagai orang yang ikut terlibat dalam perang itu. Kolosal banget berasa karena di film ini kayaknya jarang sebenarnya untuk scene yang cuma berdua. Ketika ngobrol doang tuh berdua di dalam di atas gunung misalnya, di atas bukit gitu, di dalam apa sela-sela apa di ruangan kecil, bukan ruangan sih ya, di antara pepohonan lah ya. Itu doang, tapi sisanya kayak banyak banget orangnya cuy. Perangnya entah di lawan Belandanya dari sisi orang Acehnya gitu, itu selalu banyak. Gila ngedirectnya dan kayak krunya berapa banyak bro. Musik sih menurut gue juga getir sih gue Idris Sadir nih, kayak dia bisa ngasih apa ya, kayak emosinya tuh pas lagi sedih gitu misalnya, tapi dia tetap ada semangatnya gitu. Si Cut Nyadin kan waktu nerima itunya si hobinya tuh, wah anjir, hujan kan? Iya. Hujan, ada suara hujan ditambah si musiknya tuh yang kayak udah nggak apa-apa gitu, ikhlas gitu, kayak ikhlas kita lanjut. Itu anjing sih. Yang kurang menurut gue pasti editing sih. Gue ngerasa editingnya kayaknya emang mungkin beda ya cara ngeditnya gitu, gue juga nggak tahu gitu ya. Dan ada bagian-bagian yang mungkin terputus, hilang gitu. Jadi kayak, nah itu perpindahannya dari scene ke scene tuh kadang agak jomplang gitu. Nah ini juga mungkin karena ini karena ada reel yang rusak itu loh. Jumping. Beberapa adegan gue ngerasa kayak jumping. Karena kayak fade gini gitu. Bangke emang. Kayak fade out gitu cuy. Yang menurut gue rada ngeganggu sih kayak straight fade out. Nah, apakah itu reel yang rusak? Kita nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau ada yang udah nonton bisa ngebandingin secara langsung ya, kayak gimana perbedaan antara versi asli sama versi restorasi yang sekarang. Ya kebanyakan emang di tengah-tengah sih. Maksudnya kayak di tengah-tengah nih kayak berubah. Ini tiba-tiba dari sini malam tiba siang gitu yang kayak jumping gini kan tadi. Karena luas nih ya, frame-nya jadi enak kayak bangke. Kesini kok bisa nih gitu. Ada yang plantingnya kayaknya enaknya diakhiri dengan seperti ini nih. Jadi ada plantingnya itu si anak kecil diajari memakai pedang gitu kan, memakai senjata pedang panah. Kan? Iya, pedang. Sama si pang laut. Nah, diajarin pakai pedang itu harus pakai bertenaga gitu kan. Terus habis itu dikasih rencong. Kalau ada pengkhianat nih lu tusuk gitu kan. Nah, nanti anak kecil itu dia akan mencari pengkhianat itu, ya kan? Nah, akhirnya ketemu. Tapi nggak berhasil sayangnya. Maksudnya anak kecilnya yang beneran anak kecil yang nggak bisa megang senjata gitu kan. Padahal kalau misalkan dia jago terus tiba-tiba si pengkhianatnya mati kan kayak wow, mampus loh. Gitu makan lu udah sendiri. Mungkin emang kurang latihan kali Pak. Maksudnya belum banyak kan latihannya kan. Ya coba dia latihan sendiri. Iya, kalau harus nunjukin dia latihan sendiri ya udah karate kid. Ya panjang jadi. Mungkin bagian yang hilang itu kali ya ada. Mungkin ya. Tuh Umar pas sebelum perang tuh pasti kan speech gitu ya, angkat pedang anjing. Gue dapat banget ini cuy. Karismanya sebagai pemimpin ya. Iya, kasih tahu anak-anak kita gitu ya. Jangan pada jangan pada takut gitu. Mati syahid. Sahid nih ngomong sahid tuh kayak aduh. Allahu Akbar. Jangan durhaka sama orang tua gitu kan. Pesan-pesannya tuh ini banget gitu sebenarnya tuh simple banget, tapi itu sebelum perang masalahnya. Yang nggak tahu kan siapa yang selamat. Yang itu bisa balik apa enggak gitu kayak. Betul. Gua nggak tahu nih di buku sejarah beneran hujan apa enggak gitu ya. Tapi itu hujan dikasih di situ tuh gila langsung. Cut Nyadin tuh kayak mantep banget. Batman. Enggak maksudnya kayak ngeri. Ngeliat Cut Nyadin di situ bener-bener kayak singa betina cuy. Oh iya. Lu mau dia sakit tetep aja singa, lu mau ketangkap singa, ngeri banget cuy di bawah gitu ya. Buset. Mengaum dikit ya. Wadaw. Kalau kalian mau pergi, silakan pergi. Terus nggak ada yang pergi, terus salim gitu kan. Salim. Oh iya itu bagian pas salim ya. Cutnya salim dulu. Allahu Akbar. Itu kayak oh iya itu iya. Bagian Allahu Akbar terakhir. Iya pas penyairnya Allah ya kan. Oh iya Allahu Akbar. Gitu kan.
dari atas, wah gile, merinding gue. Jadi ini sayang banget buat kalian yang nggak nonton di bioskop, mumpung sekarang ada di bioskop sih, beneran harus dah. banget, harus mending banget nonton di bioskop. Karena ya kita juga tahu lah ya nggak akan lama di bioskop nih. Iya, jadi kalau ada waktu mending meluangkan waktunya ke bioskop buru-buru, segera mungkin lah ya. Lu bakal ngeliat Cutnya Adin yang bener-bener heroik gitu, maksudnya emang heroiknya tuh dalam gitu. Skor langsung. Skor lu berapa? Gue 8 sih. Gue menikmati banget dari awal sampai akhir, dan versi restorasi ini juga tetap dapat emosional di bagian akhir, dan juga kita berdoa lah ya sama-sama supaya pahlawan nasional semua termasuk Teguh Umar dan Cut Nyak Dhien itu diberikan jalan yang terbaik di sisinya gitu. Makasih banget perjuangannya sampai sekarang. Walaupun kita bukan rakyat Aceh tapi terasa lah. Ya itu mewakili lah, mewakili kita semua gitu. Amin amin. Lo berapa? Gua 8,5 karena ini menurut gua pengalaman yang harus diapresiasi banget ya, karena mau direstorasi filmnya. Itu sih, itu banget gila. Tuh. Itu poin penting nomor 1 gitu, dan secara pengalaman emosional gitu, wah gila. Christine Hakim, Slamet Raharjo dan jajaran pemainnya semuanya gila. Jangan lupa apa, Sid? Subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang penting komentar juga ya. Iya. Kalau yang belum nonton, nonton dulu di bioskop. Kalau yang udah nonton, nonton lagi. Iya, nonton lagi dan kasih tahu pendapat kalian gimana tentang film Cut Nyak Dhien ini ya di kolom komentar. Join Discord kita ya. Di situ kita bakal ngobrolin macam-macam termasuk film Indonesia. Dan ya udah, sampai ketemu di konten-konten Cinecrip berikutnya. Ciao. Bye.